Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat dan masih semangat belajar dari rumah. Kali ini kita akan membahas praktikum analisis peubah ganda dengan tema analisis komponen utama. Mari kita bahas pada part 1, review konsep analisis komponen utama. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasannya. Berbicara mengenai analisis komponen utama, maka ada 3 hal penting yang mesti kita pahami. Pertama, komponen utama itu seperti apa? Nah, kita harus tahu konsepnya, definisinya, bagaimana menentukan koefisien komponen utama, kemudian bagaimana sifat antar komponen utama, dan ini menjadi prinsip dari komponen utama itu sendiri. Kemudian bagaimana mengenai keragaman, gitu. Kemudian yang kedua, masalah dalam komponen utama itu sendiri. Apa saja ya masalah yang dibahas di dalam komponen utama, yaitu bagaimana cara menentukan komponen utamanya, dan yang kedua, bagaimana menentukan banyaknya komponen utama yang harus kita pilih. Oke, yang ketiga, kita harus juga memahami mengenai penerapan analisis komponen utama. Biasanya, komponen utama dapat diterapkan pada analisis regres. Baiklah, sekarang kita bahas poin-poin penting dalam komponen utama lebih detail lagi. Pertama, mengenai konsep komponen utama. Jadi, awalnya kita itu berhadapan pada gugus peubah asal yang saling berkorelasi, katakanlah X1 sampai dengan XP. Nah, maka selanjutnya kita akan merubah gugus peubah asal ini sedemikian rupa sehingga menjadi suatu gugus komponen utama. Katakanlah KU1 sampai dengan KUP yang kondisinya sudah tidak saling berkorelasi. Nah, kenapa kok kita diminta untuk merubah gugus peubah asal yang berkorelasi menjadi gugus yang tidak berkorelasi? Biasanya tentu saja ini karena ada masalah di beberapa analisis yang mensyaratkan antar peubah tidak boleh saling berkorelasi. Misalnya di regresi berganda ada asumsi multikolinearitas seperti itu ya. Sehingga pada beberapa analisis kita memiliki kebutuhan untuk membuat peubah-peubah yang saling berkorelasi itu menjadi tidak saling berkorelasi. Nah, lalu prinsip di dalam komponen utama itu adalah mengandung ragam yang maksimum. Artinya dia memiliki informasi yang paling banyak mengenai si peubah asal. Kemudian komponen utama itu juga harus ortogonal atau saling bebas. Jadi dia sudah tidak berkorelasi lagi, sehingga ini bermakna bahwa informasi yang dikandung oleh komponen utama itu tidak saling tumpang tindih, seperti itu. Nah, sehingga komponen utama itu didefinisikan sebagai kombinasi linier dari gugus peubah asal, yaitu kombinasi linier dari X1 sampai dengan XP. Kalau dituliskan menjadi seperti ini, Y sama dengan A vektor transpose X, di mana A ini merupakan koefisien komponen utama ya. Nah, sekarang koefisien komponen utama yang seperti apa? Yaitu yang membuat ragam dari si Y, ragam dari komponen utama itu maksimum. Nah, di mana A itu adalah vektor. Jadi isinya A1 sampai dengan AP gitu ya. Nah, maka A1 itu merupakan vektor ciri dari matrik yang menjadi input komponen utama, yaitu bisa matrik korelasi atau bisa matrik kovarian yang berpadanan dengan si akar ciri matrik tersebut gitu. Berarti kalau A2 berarti vektor ciri yang berpadanan dengan akar ciri yang ke 2 dan seterusnya seperti itu. Sedangkan ragam komponen utama itu rumusnya seperti ini ya. Nah, kontribusi keragaman untuk setiap komponen utama adalah, misalnya komponen utama ke J itu adalah lambda J dibagi sigma lambda I ya, ini harusnya lambda I, I-nya 1 sampai P dikali 100%. Dan ini adalah kontribusi keragaman kumulatifnya. Selanjutnya ini adalah masalah di dalam komponen utama, yaitu mengenai penentuan komponen utama. Apakah mau menggunakan matrik korelasi atau menggunakan matriks kovarian?
Nah, tentunya ini ada beberapa pendapat yang mendasarinya, yaitu apabila kita berhadapan dengan peubah yang satuan pengukurannya berbeda, maka ini akan menimbulkan perbedaan pada keragaman. Oleh karenanya, disarankan menggunakan matrik korelasi. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa selalu gunakan matrik korelasi seperti itu. Pada prinsipnya, penggunaan matrik korelasi memang cukup efektif kecuali untuk dua hal berikut. Pertama, secara teori, pengujian statistik terhadap akar ciri dan vektor ciri matrik korelasi jauh lebih rumit, gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan matrik korelasi, kita memaksakan setiap peubah memiliki ragam yang sama, sehingga tujuan kita mendapatkan peubah yang kontribusinya paling besar menjadi tidak tercapai, seperti itu. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan dalam penggunaan matrik korelasi atau matrik kovarian. Kemudian untuk penentuan banyaknya komponen utama, secara ringkas ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Metode yang pertama, kita menggunakan ragam kumulatif, ya, seberapa persen ragam kumulatifnya. Kemudian menggunakan ragam kumulatif ini bisa diterapkan apabila kita menggunakan matrik korelasi maupun matrik kovarian. Caranya adalah dengan menetapkan minimum persentase keragaman kumulatif, misalnya 90%. Nah, nanti yang dipakai adalah KU1 sampai dengan KU yang dengan batas persentase tersebut. Kemudian metode yang kedua, ini hanya bisa dipakai jika kita inputnya matrik korelasi, yaitu didasarkan pada si lambda atau akar ciri. Menurut Kaiser 1960 itu gunakan KU, pilih banyaknya KU yang memiliki akar ciri lebih besar sama dengan 1. Kalau menurut Jolife 1972 itu gunakan atau pilih banyaknya KU di mana akar cirinya itu lebih besar dari 0,7 gitu. Nah, untuk metode yang ketiga, gunakan grafik atau script plot, yaitu plot antara lambda ke K dengan K. Nah, ini bisa pakai matrik korelasi ataupun matrik kovarian inputnya gitu. Nah, KU yang dipilih adalah K, yaitu pada titik K, plot curam di kiri, tidak di kanan. Kalau seperti itu artinya perbedaan antar lambda tidak besar lagi. Jadi ini ringkasan poin-poin penting yang mesti teman-teman pahami di dalam komponen utama.